apa sih dampak dari Unisco sendiri buat masyarakat di Kecamatan Ijen. Betul. Jadi masyarakat Ijen ya tolonglah kalaupun memang mau menyampaikan itu, kalau masalah wisata kita kan bagus toh Mas, kita mendukung. Tapi kalau nanti ada efeknya nanti juga untuk masyarakat Ijen kan tolong disampaikan, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni, tentunya di Pratiwi Radio, di program Pratiwi Podcast kolaborasi dengan Pro TV Situbondo. Apa kabar Anda, pendengar juga pemirsa? Semoga selalu sehat, senantiasa berbahagia menjalani aktivitas di siang hari ini. Dan kesempatan kali ini narsum kita dari Kecamatan Ijen, Korlap, yang melakukan aksi damai kemarin beberapa hari yang lalu atau minggu kemarin pada hari Senin di kantor Pemkab Bondowoso, di mana beliau menemui Sekda Bondowoso. Nah, seperti apa kelanjutannya atau perkembangan di mana para petani Ijen meminta solusi agar diberikannya pupuk bersubsidi di Kecamatan Ijen. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang, Mas. Dengan Pak Yudi, ini Ketua Korlapnya. Betul. Pak Yudi dari mana, Pak? Saya dari Sempol, Kecamatan Ijen. Ya. Kalau satunya Pak siapa ini? Pak Madi. Pak Madi juga koordinasi lapangan. Iya. Kemarin yang turun langsung di aksi damai. Iya. Dan aksi damai itu tujuannya dari petani ya Pak ya. Iya. Harapannya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Betul. Nah, setelah menemui Sekda, ini emang tujuannya menemui Sekda dan Bupati ya Pak ya? Iya, rencananya kita memang menemui anggota DPR juga. Terus tahap keduanya ke Pemda, seperti itu Mas. Terus yang berhasil ditemui kemarin? Ya, sebenarnya kalau yang menemui itu Komisi 2 di DPR sudah menemui kami, sudah merespon kami juga. Terus yang di Pemda juga disambut juga oleh Bapak Sekda. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terjadi saat diskusi itu apa sih yang dihasilkan? Untuk hasilnya kami juga masih menunggu, karena dari Pemda sendiri dalam hal ini Pak Sekda itu masih akan melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait. Instansi terkait. Iya. Yang dimaksud instansi terkait belum tahu nih instansi apa. Ya mungkin ya Mas ya. Mungkin penangkapan saya itu mungkin penangkapan. Oh ya, siap. Nalar saya itu Dinas Pertanian mungkin itu. Dinas Pertanian. Gitu. Kemarin Dinas Pertanian juga hadir kan di lokasi itu saat diskusi minggu kemarin Senin. Iya. Hadir juga. Nah, tanggapan beliau apa itu waktu diskusi? Ya itu, karena kami juga masih menunggu dan terus koordinasinya juga masih belum kami dapatkan kapan informasi untuk Kota Buku sendiri itu ada. Jadi kami dan masyarakat Ijen masih menunggu untuk saat ini. Masih menunggu ya? Iya. Menunggu konfirmasi lebih lanjut. Betul. Nah, kemarin saat aksi damai itu para petani khususnya yang datang ke lokasi atau di depan gerbong maut itu katanya mereka ya nggak mau pulang sebelum adanya ataupun keluar dari Sekda. Menanggapi hal seperti itu gimana itu? Pak Madi mungkin mau menjawab. Terkait aksi yang kemarin, memang kami itu masyarakat Ijen khususnya kami itu kecewa Mas sebenarnya gitu. Kenapa kok hanya kawasan Ijen yang tidak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi? Sehingga kami juga bersama teman-teman masyarakat melakukan aksi seperti itu agar supaya kuota pupuk untuk Kecamatan Ijen itu ada, gitu. Yeah. Jadi jangan dianaktirikan lah, seperti itu, karena kami juga kan masyarakat Bondowoso. Iya. Kalau hanya terkait masalah
tanah. Memang yang kami tempati di sana itu yang kami kerjakan juga itu punya PTPN 12 dan juga perhutani. Ya. Seperti itu. Tapi kalau hal itu yang dijadikan permasalahan terkait tidak adanya pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Ijen sendiri kan, bagi saya itu tidak fair. Kenapa? Karena ya, kalau kita mengacu ke Permen Dinas Pertanian ya, itu tidak termasuk masalah perhutani atau PTPN seperti itu. Jadi jangan dijadikan alasan masalah lahan yang dikelola oleh masyarakat Ijen seperti itu. Nah, tiap kecamatan itu berapa sih biasanya mendapatkan pupuk bersubsidi ini, Pak? Kalau dulu itu sekitar 770 tonan lah, Mas. 770 ton. Iya. Nah, terkait adanya mungkin ada kebijakan ya. Itu dipangkas menjadi 230 ton. Nah, sedangkan kita masyarakat Ijen mayoritas itu kan petani gitu. Jadi yang dipermasalahkan memang tidak mendapatkan kuota pupuk itu ya. Betul. Di Kecamatan Ijen. Betul. Sudah berapa, ini baru tahun sekarang tidak mendapatkan pupuk subsidi? Itu mulai tahun 2020, Mas. 2020. Iya. Kita itu sudah tidak mendapatkan pupuk bersubsidi sama sekali. Seperti itu. Sebelum-sebelumnya udah menerima berarti? Iya, sebelum-sebelumnya sudah menerima. Tapi sebelum-sebelumnya udah dianggap merata nggak dengan beberapa wilayah di Kecamatan Ijen? Kalau dianggap merata sih enggak sih, Mas. Kita juga masih melakukan pembelian ke Bondowoso juga. Karena kan kekurangan stok juga seperti itu. Nah, ini malah sudah kekurangan kuota malah ditiadakan seperti itu. Nah, Pak Yudi, beberapa waktu lalu itu sempat viral ya di media sosial adanya penimbunan pupuk. Menanggapi adanya penimbunan pupuk dari ya mungkin dari salah satu kios ataupun apa ya, berapa orang yang menimbun pupuk bersubsidi itu gimana kira-kira? Kalau tentang penimbunan mungkin itu perlu diluruskan, Mas ya. Iya. Karena yang jelas kita di Kecamatan Ijen sudah jelas untuk kuota pupuk bersubsidi kan sudah ditiadakan gitu. Tapi kalau benar katanya sampean barusan itu, kalau ada yang menimbun kan tidak mungkin lah. Gak mungkin untuk Tidak di mungkin. Kecamatan Ijen. Iya. Enggak, maksudnya di kecamatan lain. Kalau di kecamatan lain saya kurang tahu. Kalau di kecamatan lain, Mas, seperti itu. Yang jelas kalau di Kecamatan Ijen, saya tegaskan kembali dari 2020 sampai 2023 sampai sekarang itu sudah tidak ada sama sekali untuk pupuk bersubsidi itu. Seperti itu. Misalkan memang benar ada di luar Kecamatan Ijen ya, ada ditemukannya penimbunan pupuk bersubsidi itu gimana kira-kira? Dengan kejadian bebarengan deh dengan aksi kemarin itu. Kalau memang ada penimbunan pupuk seperti itu ya kok bisa? Kan gitu, Mas. Kenapa kok di daerah lain bisa menimbun pupuk? Tapi di daerah kami malah ditiadakan. Seperti itu. Oke, itu misalkan saja ya pendengar dan pemirsa. Nah, kemudian di Kecamatan Ijen itu gimana sih, maksudnya dari hasil panen mungkin ataupun apa yang ditanam itu kan nggak mendapatkan pupuk bersubsidi. Mereka dari para petani itu mendapatkan dari mana? Maksudnya belinya dari mana? Nah, itu gini, Mas. Terkait di tuntutan kami ya untuk poin nomor 2 itu kan kita juga di sana meminta mengusut oknum ya, dalam hal ini oknum. Oke. Itu yang melakukan penangkapan terhadap kami. Kenapa? Memang kami kalau memang salah. Cuma yang kita sayangkan sebelumnya tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan dari pemerintah
maupun dari instansi apapun yang ada di Kecamatan Ijen untuk memberitahukan kepada masyarakat agar supaya tidak membeli pupuk ke daerah lain. Kan seperti itu, Mas. Nah, karena tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan, sehingga kami dengan adanya tanaman yang jelas kan membutuhkan pupuk gitu. Nah, akhirnya kami melakukan pembelian ke luar kecamatan. Luar kecamatan ya. Luar kecamatan. Tuh. Oh, jadi ada ada peraturan bahwasanya petani misalkan di Kecamatan Ijen itu dilarang keras untuk membeli di kecamatan lain atau gimana? Kalau aturan itu kalau dilarang, saya rasa tidak ada sih, Mas, selama ini. Karena yang saya sampaikan barusan kan tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Seandainya ada sosialisasi terlebih dahulu sama masyarakat Ijen, yang jelas kami kan tidak mungkin membeli pupuk ke luar Kecamatan Ijen seperti itu. Karena ini tidak ada sosialisasi, akhirnya dengan adanya kebutuhan tanaman membutuhkan pupuk, sehingga kami berusaha bagaimana caranya kami mendapatkan pupuk seperti itu. Kalau boleh tahu kemarin dapatnya dari kecamatan mana, Pak, petani dapatkan? Kebanyakan kami juga dari teman-teman petani di bawah. Itu sisa-sisa, istilahnya sisa dari yang diaplikasikan ke tanaman yang di bawah itu nggak habis, jadi ada sisa kan, jadi dijual. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Madi. Nah, ini Pak Madi nih di Maja nih, mungkin bisa menceritakan dari awal kenapa dari para petani ini melakukan aksi damai tadi. Nah, kemudian juga dari mana dengar-dengar ada satu kelompok Prastikatim atau apa namanya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok bisa, mungkin dari awal kemana dulu kemarin selain di Pemkab, mungkin kumpul-kumpul dulu di suatu tempat, habis itu mungkin ke kantor DPR dulu, baru lanjut ke Pemkab. Kalau yang aksi damai kemarin dari kantor DPRD langsung ke Pemda. Ya kalau masyarakat Ijen sendiri ya cuma menuntut gimana untuk Kecamatan Ijen dapat pupuk bersubsidi. Karena kalau di Ijen sendiri kalau pupuk itu memang butuh banget ya? Butuh banget. Intinya minta solusi tadi itu ya. Iya. Oke, tadi sempat bilang ke kantor DPR tapi lanjut ke Pemda atau Pemkab. Kenapa di kantor DPR kemarin? Ya memang di kantor DPR udah ditangkapin. Nah, tapi masyarakat di Ijen lebih minta ke Pemkab ya. Ya, biar sama-sama tahu kalau memang masyarakat di Ijen itu memang butuh sekali pupuk bersubsidi. Ya. Kira-kira ada rencana lagi nggak? Misalkan ini belum ada tanggapan hingga beberapa bulan ke depan, apa sih yang akan dilakukan? Terkait itu, yang jelas teman-teman petani memberikan waktu ya, sekitar 1-2 bulan, Mas. Itu sudah sempat ada sih yang mendengar sih, akan melakukan aksi lagi. Iya. Oke, itu dan teman-teman petani juga siap sebelum permohonan tersebut dipenuhi. Teman-teman Ijen akan bermalam di alun-alun. Di alun-alun. Iya, di depan kantor Pemda. Wah, itu udah direncanakan berarti ya. Itu informasi, Mas. Informasi. Cuma untuk benar dan tidaknya kan masih belum gitu. Cuma sempat memang teman-teman sendiri menyampaikan ngasih waktu 1-2 bulan. Bukannya kami itu mentarget ya untuk instansi-instansi yang terkait. Yang jelas kami sudah cukup lama. 3 tahun ya, 2020. 3 tahun, bukan waktu sebentar, Mas. Kan gitu. Sampai akhirnya kami juga dengan adanya seperti ini, kota pupuk ditiadakan, kan kami sendiri juga yang menderita, Mas. Biasanya panen, kita nggak panen, seperti itu. Nah, terkait masalah tentang perhutani sendiri, yang mempermasalahkan mungkin ya, karena tanahnya perhutani ataupun PTBN, yang jelas ini tidak adil bagi kami. Karena
untuk tanaman kopi itu bisa dipupuk. Tapi untuk hortikultura itu loh Mas. Jadi untuk hortikultura itu seakan-akan diabaikan lah. Jadi kalaupun memang di kawah ijen tidak dapat kota pupuk, ya jangan tebang pilih lah. Termasuk kopi juga ya jangan dipupuk juga kan gitu. Kalau memang yang dijadikan permasalahan masalah lahan kan seperti itu. Oke, ini di Kecamatan Ijen. Betul. Sekarang udah resmi dimasukkan dalam UNESCO Global Geopark. Udah tahu Pak Yudi ya? Sudah tahu. Sudah tahu. Itu kan menjadi pusat perhatian. Artinya banyak dari luar yang tahu akan di Kecamatan Ijen itu, Ijen Geopark. Geopark. Menanggapi hal itu gimana? Nah, menanggapi hal itu, kalau UNESCO sendiri sih, kalau wisatanya kita tidak pernah mempermasalahkan, Mas. Kan gitu. Cuma kalau kita mengaitkan ke UNESCO sendiri, ini apa sih dampaknya nanti ke masyarakat Ijen sendiri? Oh, masih belum tahu berarti Pak Yudi ya? Belum tahu. Belum tahu. Teman-teman termasuk masyarakat Ijen sendiri belum tahu. Apa sih dampak dari UNESCO sendiri? Buat masyarakat di Kecamatan Ijen. Betul. Jadi masyarakat Ijen, ya tolonglah kalaupun memang mau menyampaikan itu, kalau masalah wisata kita kan bagus toh Mas, kita mendukung. Tapi kalau nanti ada efeknya nanti juga untuk masyarakat Ijen kan, tolong disampaikan, kan gitu Mas. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi lah, karena menyangkut UNESCO sendiri kan sudah alami ya. Jadi pelestarian alam. Jadi bagaimana caranya agar supaya masyarakat Ijen dalam hal ini tolong disampaikan apa adanya, bukan hanya manis-manisnya saja gitu loh. Jadi termasuk apa sih dampaknya nanti untuk masyarakat Ijen dengan adanya UNESCO, kan seperti itu. Karena ini mumpung kan belum terjadi UNESCO, tapi kan untuk pengajuan kan sudah kan dan gitu. udah resmi juga. Kemarin Alif sempat baca beritanya, itu Kecamatan Ijen itu menjadi ya resmi lah di UNESCO itu, UNESCO Global Geopark. Dan salah satu dampaknya ya, ini dari versi berita yang Alif baca maksudnya, bahwasanya dampaknya ya ke masyarakat, perputaran ekonominya itu. Jadi ketika masyarakat luar, baik itu yang Indonesia nasional ataupun internasional datang, itu katanya ya saat melakukan pembelian itu, saat ada penjual dari Kecamatan Ijen sendiri datang ke tempat wisata. Setuju nggak kira-kira Pak Yudi kalau misalkan seperti itu? Dampaknya ke masyarakat seperti itu, perputaran ekonomi. Untuk perputaran ekonomi sendiri dampaknya ya, kalau dari luar sendiri, kalau saya rasa bagus ya Mas. Kalau dampaknya seperti itu. Tapi yang saya khawatirkan kan gini, kebanyakan masyarakat Ijen itu sendiri kan gini, di samping teman-teman bertani, teman-teman juga kan beternak kambing dan juga sapi seperti itu. Nah, kalau kita mengingat dengan adanya UNESCO pelestarian alam, masyarakat Ijen itu mau dapat rumput itu dari mana? Seperti ramban seperti itu Mas, untuk pakan kambing itu. Yang jelas itu juga kan melanggar kan gitu. Ya. Itu kan menjadi dampaknya. Kan tidak boleh itu Mas, karena sudah masuk pelestarian. Alam. Seperti itu Mas. Jadi kesulitan juga ya bagi petani itu ya, untuk mendapatkan seperti rumput seperti ramban tadi. Ramban seperti itu Mas. Oke, sekarang kira-kira Pak Madi, Alif mau tanya ke Pak Madi. Petani Ijen udah masuk sejahtera atau belum? Belum ya? Belumnya dari segi apa Pak Madi? Nah, dari segi ekonomi lah. Nah, kalau di Kawah Ijen sendiri kan rata-rata itu kan duduknya kan di tanah kebun, nggak punya sertifikat lah istilahnya kan gitu. Nah, kalau di Ijen sendiri, kalau di Ijen sendiri itu kalau petani rata-rata itu memang butuh. Soalnya kan gini Mas, kalau petani Ijen itu pakai non subsidi, otomatis untuk panennya itu nggak memenuhi Mas. Istilahnya dari modal itu
tidak mencukupi lah istilahnya, terlalu banyak modal kalau pakai non subsidi. Kalau pupuk itu pakai non subsidi. Kalau di Ijen ini, kenapa di Ijen ini membutuhkan sekali pupuk bersubsidi? Karena pupuk bersubsidi itu kan lebih murah. Otomatis petani Ijen itu enggak terlalu banyak lah istilahnya modalnya. Jadinya kan ya kalau pas tanaman itu bagus. Kalau tanaman itu kan tergantung rezeki, Mas. Pas tanaman bagus kadang harga, Bro, kan gitu. Kalau ada pupuk bersubsidi, Mas, terus terang modal itu tambah sedikit, tambah ringan lah. Tak jadi bebannya masyarakat itu kan berkurang. Oke, patokannya di sini berarti harga. Memang harga pupuk sekarang itu berapa sih, Pak? Iya, kalau yang non subsidi, kalau urea sendiri satu kintalnya itu 1 jutaan ya. 1 jutaan. Kurang lebih 1 jutaan. Kalau pupuk itu urea subsidi, 1 kintalnya itu kan cuma 220 kalau nggak salah. 250 sekitaran itu. Ya kurang lebih dari 250 lah. Itu kan selisihnya udah berapa kintal, Mas. Misal beli pupuk non subsidi. Harganya 1 juta. Anggaplah 1 juta. Kalau ada pupuk bersubsidi kan bisa dapat 4 kintal itu, Mas. Itu kan ngeringankan petani Ijen, Mas. Kalau petani Ijen sendiri memang butuh kalau pupuk bersubsidi. Oke, jadi selama ini petani itu banyak atau memang semuanya yang menggunakan pupuk? Mayoritas. Kalau di Ijen sendiri rata-rata itu petani, Mas. Kalau di Ijen sendiri itu rata-rata petani. Enggak, maksudnya selama 3 tahun ini 2020, 2021, 2022 itu mereka rata-rata beli non subsidi berarti. Iya. Tapi mulai pupuk bersubsidi itu ditiadakan. Otomatis petani Ijen ini semakin berkurang, Mas. Contoh kayak sekarang, petani Ijen itu kurang lebih dari 25% yang tani, Mas, yang tanam. Karena apa? Dari pupuknya itu mahal. Belum lain-lainnya, Mas. Kan gitu. Termasuk saprotan yang lain kan gitu. Tenaga kerja itu kan tambah mahal, setiap tahunnya itu kan tambah naik, Mas. Nah, Pak Yudi mungkin mensurvei juga di lapangan para petani-petani. Nah, di samping mahalnya pupuk, apa sih selain bertani ini di Kecamatan Ijen warganya itu? Mungkin ada seperti yang tadi saya sampaikan. Di samping kami bertani, kami juga beternak kambing dan sapi, seperti itu, Mas. Jadi ya tolonglah kalau untuk pupuk bersubsidi ini kami kan memohon agar supaya kuota pupuk bersubsidi ini untuk Kecamatan Ijen ini diadakan kembali. Seperti itu. Kalaupun memang lahan yang menjadi kendala selama ini karena yang punya PTPN 12 lah, punya perhutani, kita dudukkan bareng. Kita duduk bareng, kita sharing bareng seperti apa enaknya. Gitu loh. Kan lebih enak seperti itu, Mas. Iya. Jadi petani sudah sangat membuka diri, teman-teman khususnya, untuk melakukan sosialisasi bersama-sama. Kita cari solusinya bareng-bareng sih. Agar supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Kan seperti itu, Mas. Iya. Kalaupun sudah kuota pupuk ada, sudah terpenuhi, masalah bantuan kan mengikuti nanti, Mas. Pasti kami terima. Seperti itu, namanya bantuan, Mas. Kan eman nggak dimanfaatkan, tidak diterima kan gitu. Bantuan gratis lagi. Iya itu. Oke, ini terima kasih. Mungkin ada tambahan yang pengen disampaikan Pak Yudi atau Pak Madi? Yang jelas tambahan dari saya mewakili teman-teman di Kecamatan Ijen. Tolonglah, Pak, kami juga rakyatmu.
Ya. Jangan bedakan kami dengan masyarakat lain atau kecamatan lain. Kalaupun memang faktor tanah yang kami kelola, tolong itu jangan dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan pupuk kota. Jadi tidak fair lah kalau seperti itu. Ya, intinya Karena ini apa ya, kita sekarang kan waktunya itu katanya merdeka, tapi kita sendiri dijajah, seakan-akan ditindas. Kami merasa ditindas memang. Dianaktirikan seperti ini, dibedakan, yang lain mendapatkan kota pupuk, di kecamatan kami malah tidak ada. Kalau cuma 1 kali ya mungkin masih wajar, mungkin ya nggak tahu juga. Ya. Ini udah 3 tahun, hampir Mas. 4 kali, hampir 3 4 kali. tahun, bukan waktu yang sebentar kan gitu. Dan itu juga kan efeknya juga ke masyarakat luas. Biasanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kesuksesan dalam bertani itu, kalau menurut saya pribadi itu kan bukan masalah kita dapat berapa puluh juta ataupun ratusan juta, tapi kesuksesan itu diukur dari tanaman kita. Sesukses apa sih tanaman kita? Itu baru bisa dikatakan kita itu melakukan pertanian itu sukses, bukan karena masalah harga. Bukan masalah harga, oke. Kan gitu, Mas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami mohonkan berkali-kali, mohon perhatikan kami masyarakat Ijen. Terima Pak Madi, kasih. terakhir. Udah nih. Sudah. Oke, terima kasih buat narsum kita dari koordinasi lapangan aksi damai kemarin di kantor Pemkab dari Kecamatan Ijen yang mewakili petani Ijen berharap adanya solusi pupuk bersubsidi. Sebenarnya ada 4 tadi ya, macam-macam. Terima kasih buat Anda yang sudah gabungan serta yang memberikan pertanyaan ke Pratiwi Radio. Dan saya Ali Fatoni serta kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya akan kembali di besok hari dan jam yang sama. Akhir kata, Alif ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.